untuk mengawali sebuah rencana besar, tujuan besar lah, bukan rencana besar tapi tujuan besar, goals yang akan ingin di-achieve atau ingin dicapai itu di awalnya itu kan pastilah tiap orang itu punya beberapa keraguan itu yang akhirnya kemudian hilang. Itu seumpama kayak ya kalau saya secara pribadi mungkin setelah saya dapatkan uang dari bidang ini, oh saya nggak ragu lagi gitu. Nah, salah satu mungkin itu. Oke, jadi pada intinya gini, yang pertama tadi kan sudah saya bahas bahwasanya kita semua punya mimpi. Kemudian yang kedua, kalau saya lebih cenderung jadi sedikit cerita. Jadi waktu ngawalin travel itu kan banyak yang nggak percaya. Kemudian yang kedua itu wis dikasih harga murah pasti banyak yang nawar. Nah itu kan. Nah kalau saya pribadi kita kan sebagai seorang pebisnis kan kita harus punya prinsip, ya kan. Jadi kalau dia nawar kita goyah nggak gitu. Kalau saya nggak. Kalau kamu nawar kamu nggak mau berarti kamu bukan pasarku. Itu kamu bukan pasarku. Agree. Kamu bukan pasar saya, jadi gitu. Makanya kalau di marketing kan kita biasanya kan jelasin STP itu kan penting kan. Nah itu kalau berarti kamu bukan pasarku. Gitu. Ternyata buktinya orangnya tetap mau gitu. Jadi pada saat itu ada saja. Jadi kita harus punya namanya prinsip. Dan kita juga harus punya pakem. Jadi SOP-nya itu harus jelas. Gitu. Kalau secara ilmiahnya kan SOP-nya harus jelas. Saya awalnya gitu. Pasti kemudian yang kedua kita pasti saya percaya bahwasanya rezeki itu pasti tidak akan salah. Jadi maksud saya tidak akan tertukar. Nah, itu yang biasanya orang-orang luar bilang kan, ya, yang tidak bakalan kesasar. Cuma saya yang sering nyasar waktu itu. Iya, prosesnya begitu. Ojo dikira aku gak sering nyasar, sama Pak Rizky juga pernah nyasar, sama Karisma juga pernah nyasar. Ya, ngalami. Oke, aku tadi masih tetap ngejar ya. Tadi saya sudah memulai di awal dengan pertanyaan itu, kemudian dilanjut sama Bigraf tadi kan. Aku cuman kan amazed dalam artian mengapresiasi gitu loh. Kuliah Polinema ya dengan suka dukanya seperti itu. Kemudian di tahun itu yang saya ingat karena dulu memang juga pas saya ngajar Anda kan, posisi Anda sudah berkeluarga ya kan. Jadi bagaimana tantangannya kalau kemudian itu ngomong tentang manajemen waktu, mengelola energinya seperti apa, membagi perhatiannya bagaimana gitu ya. Nah ini kalau saya bilang memang kemauan yang sangat kuat sekali, termasuk endurance lah istilahnya, daya tahan terbanting dan terkoyak-koyak itu Anda masih menikmati. Sementara ini masih menjadi isu, kemarin pun bergulir. Apa ya kalau kira-kira misalkan sampai niku pesen gawe adik-adik. Sekarang itu eranya memang era banyak yang kemudian lebih suka berdrama gitu. Jadi kalau ngomong sama-sama kuliah ya podo ya ngalami kuliah iso nglakoni kok malah sampean dengan sudah berkeluarga. Bagaimanapun prioritas juga tentunya bagaimana di suami dan anak ya kan. Itu menjadi high priority buat Anda, tapi kober gelindingkan ini sampai dengan seistiqomah ini, se-struggling ini itu bagi saya achievement yang luar biasa. Ya, saya tidak ngomong angkanya, sekali lagi bagaimana proses itu bermula dan kemudian dijalaninya dengan fighting spirit yang memang masih terjaga. Nah, kira-kira saranmu ke adik-adik kaya apa? Karena tadi Anda cerita mulai dari awal, saya kejar modalmu apa? Gak ono modal, Pak. Terus senggara hewan ya karena saya mimpi nekat aja. Terus ya apa? Ya sudah cari tahu, perlu nyasar ya nyasar, ambil resiko dan sebagainya.
Lah, ini kata-kata ini menjadi menyeramkan bagi sebagian orang, apalagi yang kemudian dengan kacamata yang namanya, waduh sekarang beban hidup itu tinggi sekali, katanya begitu. Kalau kemarin nyuplik kata-kata Pak Rizky. Kira-kira ono pesan apa ya dari Mbak Risma nih? Iya, kalau dulu zamannya saya kuliah, kebetulan teman saya sekelas ada di sini juga ya. Saksi. Saksinya, jadi waktu kuliah sudah berkeluarga, habis itu hamil, dan saya masih ingat betul waktu itu, sampai sekarang ingat, jadi waktu hamil besar itu skripsian waktu hamil besar itu nulis skripsi, terus bingung, nggak dapet judul, bingung nyari judul, sampai, ya mohon maaf, jadi agak nyelentang. Waktu itu kan setelah melahirkan, kita kan namanya ibu, kewajiban ibu kan menyusui, sampai ASINya nggak keluar. Ceritanya itu dulu. Sempat Terus stres juga ya. gimana? Ya, sempat memang ya namanya mahasiswa kan wajar stres, nggak ada persiapan lah. Dari situ itu saya jadi pelajaran gitu loh. Kita harus prepare. Intinya kita harus banyak baca. Contoh akhirnya waktu itu kan tersedia ruang baca. Jadi kita baca itu judul-judul apa kiranya yang cocok. Nah, satu lagi yang saya ingat itu waktu itu kita ada itu namanya, saya lupa yang Apa? tagline yang kita biasanya bikin status itu loh. Oh, AN Better, Zero Zero Terminal. Ya, Terminal. Zero Zero Terminal. Nah, itu kan kita sama teman-teman yang seangkatan itu gimana caranya kita itu saling menguatkan toh. Saling menguatkan satu sama lain. Dulu itu sampai ada sih, saya dulu tuh pernah nulis status gimana menjadi seorang ibu itu nggak mudah, membagi waktu itu nggak mudah. Tentunya alhamdulillah waktu itu juga dengan adanya Zero Terminal itu juga yang paling sulit itu ngolah data. Nah, waktu itu saya juga masih ingat ada dikasih pelatihan olah data sama Pak Rizky waktu itu ya, SPSS. Ya. Jadi Lagi-lagi. memang supporting sistem di sekitar kita, atmosfernya itu memang harus mendukung gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus konsisten. Jadi memang tugas kita sebagai seorang mahasiswa, kebetulan saya sendiri sekarang juga masih mahasiswa gitu ya. Jadi kita benar-benar harus menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa supaya nantinya kedepannya itu juga akan lebih dipermudah kalau kita itu berusaha. Namanya kalau di dalam agama kita kan kita harus berusaha dulu, baru kita pasrah. Nih kalau ya, sekarang itu masih ada nggak ya sing itu Zero Terminal lah, itu kan iya, dulu masih dulu kita bikin kaosnya kalau nggak salah ya. Iya, ada kaosnya, kelasnya Desi itu yang bikin. Iya, angkatannya Desi itu. Masih ada itu kaosnya. Pak Yoni juga punya itu kaosnya. Oke ya, memang saya yakin juga bahwa dimulai dari network yang pertama ya, dengan Bigraf sama Dimas. Kemudian si Risma ini juga notice, dia tonton, kemudian pertanyaan ini muncul. Itu masih ada apa enggak Pak?